kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa ketua kelas kita? Saya, Bu. Oh ya, Lija tolong dipimpin ya berdoanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu. Anggun, Hadir, Bu. Yunda, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Lija. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dulu anak ibu berdiri, dirapikan dulu pakaiannya, tempat duduknya, dan lihat kanan kiri kalau ada sampah itu, tolong diambil ya. Nah, jadi ibu mau ya tolong ini Anggun pindah ya ke belakang supaya lebih nampak. Elsa maju ke depan. Oke? Masih semangat semuanya? Semangat, semangat. Yes. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum bacaan nun sukun. Ada yang masih ingat apa aja huruf nun sukun? Ada idgham, ijhar, baru iqlab, baru ikhfa. Ya, betul ya. Itu semua merupakan hukum ataupun aturan dalam membaca Al-Quran. Pada hari ini kita juga akan membahas hukum-hukum ataupun aturan dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran kan banyak aturan-aturannya kan. Nah sekarang ibu mau tanya, huruf hijaiyah ada berapa? 29. Iya, betul sekali, ada 29. Jadi di antara semua huruf tersebut, huruf hijaiyah yang mana yang apabila kita menyebutkan huruf tersebut maka kedua bibir kita bertemu ataupun rapat? Huruf apa? Mim. Ya, betul sekali, huruf mim. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah mari belajar hukum bacaan mim sukun. Tulis ya. Nah, sebelum lebih lanjut Ibu menjelaskan mengenai hukum bacaan mim sukun, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengetahui pengertian hukum bacaan mim sukun. Dan yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mim sukun. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu memberikan contoh hukum bacaan mim sukun. Adapun metode pembelajaran kita pada hari ini yakni metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga snowball throwing. Jadi snowball throwing itu adalah sebuah metode di mana itu bola salju yang berisi pertanyaan. Nanti kita akan main games di sana. Oke, balik lagi kita ke materi. Mari belajar hukum bacaan mim sukun. Nah, hukum bacaan mim sukun ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Ada yang tahu? Tidak? Oke, kita kasih tahu. Jadi yang pertama itu ada ikhfa syafawi. Yang kedua ada idgham mithlain atau disebut juga sebagai idgham mimmi. Dan yang ketiga itu adalah ijhar syafawi. Kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah ikhfa syafawi. Ada yang tahu apa artinya? Nah, Ibu kasih tahu. Ikhfa itu artinya samar-samar. Dan syafawi ini artinya bibir. Jadi yang mana yang dikatakan dengan ikhfa syafawi? Yang dikatakan dengan ikhfa syafawi itu apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Hurufnya ada 1, yakni ba. Hurufnya ada berapa? 1, yakni ba. Iya.
tahu ya contohnya. Nah, contohnya itu ada wa ma hum bimu'minin. Sama-sama kita baca. Wa ma hum bimu'minin. Nah, yang mana yang dikatakan dengan ikhfa syafawi? Yakni mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mimnya disamarkan dan disertai dengung. Paham anak ibu? Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita lanjut, yakni ada idgham mithlain atau idgham mimmi. Apa arti idgham? Yakni arti idgham ialah memasukkan. Dan arti mithlain ini artinya dua huruf yang serupa ataupun sama. Jadi yang mana yang dikatakan dengan idgham mimmi atau mithlain? Yakni apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim dan juga disertai dengung selama 2 harakat. Oke, Ibu kasih tahu ya contohnya. Nah, jadi contohnya itu at'amahum min ju'. Sama-sama kita baca. At'amahum min ju'. Nah, jadi yang mana yang dikatakan dengan idgham mimmi ataupun mithlain, yakni mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim dan juga didengungkan selama 2 harakat. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan bahas ijhar syafawi. Nah, ijhar ini artinya jelas, terang, dan syafawi artinya bibir. Jadi yang mana yang dikatakan dengan ijhar syafawi, yakni apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Nah, huruf hijaiyah kan banyak selain mim dan ba. Ada yang tahu nggak mana contoh dari ijhar syafawi? Angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Anggun, tahu? Tahu, Bu. Silahkan maju, tuliskan di papan tulis. Silahkan maju. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Anggun dan katakan, Masya Allah, mumtaz. Sama-sama. Masya Allah, mumtaz. Ijhar syafawi yakni mim mati ataupun mim sukun bertemu dengan huruf dal. Maka cara membacanya itu dibaca dengan jelas dan terang. Dan huruf mimnya itu bibir kita rapat. Sampai sini paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan bermain games. Nah, gamesnya ini namanya snowball throwing. Jadi, nanti ini ibu telah mempersiapkan bola-bola salju. Nanti perwakilan dari kelompok ngambil ini. Dan ini isinya pertanyaan. Kemudian setelah diambil, ibu letakkan di sini lah ya. Baru jawabannya itu ada di sini. Jadi nanti anak-anak ibu mencari jawabannya di sini. Siapa yang tepat dan cepat dan ditempelkan di papan tulis, dia yang menang. Nanti ibu ada reward, ada hadiah. Nah, sebelum itu ibu akan bagi kelompoknya ya. Dengan menggunakan kertas ini. Oke. Coba buka dulu semuanya. Kelompok apa? Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Tulip. Perwakilan dari kelompok silakan maju. Ayo, kelompok powernya mana? Ya. Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini Iva, jadi ini Iya. Nah, sekarang bersama kelompoknya maju. Ayo, teman-teman. Dan bantuin temannya mencari hukum bacaan yang ada di kertas itu, pertanyaan tersebut ya. Siapa yang cepat langsung tempelkan ke papan tulis.
punya hadiah. Betul aja dikasih dimakan. Iya bisa. Ya. Makasih. Kami dari kelompok Mawar mengenai izhar syafawi, yaitu contohnya wahum fiha. Dari hasil diskusi kami ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya teman. Baiklah, kepada kelompok tulip saya persilahkan. Pertanyaannya, hukum bacaan apa yang terdapat di dalam potongan ayat tersebut, teman? Potongan ayat tersebut yaitu ijtihad syafawi, yaitu mim mati bertemu yaitu selain mim dan ba. Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Saya dapat menerima. Alhamdulillah. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Baiklah, di sini kami kelompok tulip ingin mempresentasikan tentang materi kami ikhfa syafawi. Bacaannya. Bacaannya yaitu inna rabbahum bihim. Silakan. Jadi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kepada teman saya persilakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok Mawar ingin bertanya kepada kelompok tulip, yaitu hukum bacaan apa yang terdapat dalam kelompok tersebut? Jadi, hukum bacaan yang terdapat dari ikhfa syafawi yaitu yang mana mim mati berjumpa dengan huruf ba. Jadi itu yang dikatakan ikhfa syafawi. Apakah teman saya dapat menerimanya? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada Ibu pengampu. Ya, baik. Silakan duduk, anak ibu tulip, dan berikan tepuk tangan juga. Dan katakan, Masya Allah, Mumtaz. Oke, Alhamdulillah ya. Karena tadi kelompok Mawar ya tadi yang menang ya. Jadi ibu punya juga selain hadiah itu tadi, ibu juga mempunyai pin. Silakan dipakai ya. Sebagai kenang-kenangan dari ibu. Oke, jadi kita tadi telah mempelajari hukum bacaan mim sukun. Nah, kira-kira siapa anak ibu yang dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan dibacakan ya, ataupun diberikan kesimpulan. Berdiri. Kesimpulan dari hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3, yakni hukum bacaan ijhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mim. Beri tepuk tangan dan katakan Masya Allah, Mumtaz. Iya, Alhamdulillah. Nah, jadi kita sama-sama menyimpulkan ya. Ya, Ibu. Tadi hukum baca mim sukun ada berapa? 3. Apa saja? Ikhfa syafawi, idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Nah, kalau misalnya tadi ikhfa syafawi samar-samar dan didengungkan, sedangkan ijhar jelas dan idgham mimi memasukkan serta didengungkan. Paham anak ibu? Paham, Ibu. Oke, berhubung waktu telah habis, jadi ibu mau anak-anak ibu itu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tugasnya adalah buatlah contoh 10 hukum bacaan ikhfa syafawi, 10 ijhar syafawi, dan 10 hukum bacaan idgham mimi. Minggu depan ibu kumpul ya. Oke, marilah kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita membacakan Al-As, surah Al-As ya, dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillah. Baik, kepada Allah Ibu mohon ampun, dan kepada anak-anak Ibu semua, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu itu semua dapat menerapkan ya hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Karena ada hadis mengatakan, man
'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang belajar dan mengamalkannya. Bisa anak ibu? Bisa, Ibu. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam